Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai peran ASEAN dalam diskusi pelanggaran hak asasi manusia terhadap perdagangan manusia di Indonesia. Anggota kelompok 2 terdiri dari saya sendiri Philip Peleri, ada Aldi, Evelyn, dan Agnes. Selanjutnya, dalam presentasi kami terdapat latar belakang, rumusan masalah, metode penelitian dan dasar hukum, pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Latar belakang mengenai peran ASEAN dalam diskusi penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia terhadap perdagangan manusia di Indonesia dibagi menjadi dua. Yang pertama, pelanggaran hak asasi manusia di mana setiap manusia mempunyai hak asasi yang sama yang melekat sejak manusia tersebut dilahirkan. Hak dasar tersebut adalah hak untuk hidup, hak atas rasa aman, dan hak untuk terbebas dari segala bentuk penindasan. Hak-hak ini berlaku secara universal dan harus dihormati oleh semua orang. Yang kedua, human trafficking. Human trafficking atau perdagangan orang adalah suatu kejahatan internasional. Kejahatan ini tidak mudah untuk dideteksi karena dilandaskan secara terorganisir dan profesional. Kejahatan ini sering terjadi di berbagai negara berkembang yang berpopulasi besar dengan jumlah laki-laki dan perempuan yang tidak seimbang, seperti negara Indonesia. Padatnya jumlah penduduk menyebabkan banyaknya para pekerja dengan gaji yang relatif rendah, sehingga adanya tawaran bekerja di luar negeri dengan upah yang tinggi menjadi suatu daya tarik tersendiri yang kuat untuk pekerja tersebut. Dalam siaran KPPA nomor B-2-HM.02.04-07-2021 menyatakan bahwa angka perdagangan orang di Indonesia meningkat di masa pandemi. Menurut Deputi Bidang Perlindungan Anak, perdagangan orang sejak tahun 2020 meningkat 62,5%, baik dalam negeri maupun luar negeri. Para korban perdagangan orang dieksploitasi ke luar negeri. Data yang dikeluarkan oleh gugus tugas perdagangan orang sejak tahun 2015 sampai 2019, yaitu jumlah perdagangan orang di Indonesia mencapai 2.648, di mana 2.319 adalah korban perempuan dan 329 adalah korban laki-laki. Dari data tersebut jelas dapat dilihat bahwa mayoritas korban kejahatan ini adalah perempuan. Pada dasarnya, perdagangan orang merupakan suatu tindakan yang tidak wajar dan bermartabat, di mana manusia dapat dimanfaatkan dengan berbagai cara, yaitu dengan cara kekerasan dan ancaman. Perdagangan orang pada dasarnya adalah menghilangkan harkat dan martabat seseorang sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang seharusnya dilindungi dan dihormati. Adanya peningkatan terhadap tindak pidana perdagangan orang pada setiap tahunnya menjadikan hal penting untuk perlu segera diselesaikan baik secara nasional maupun internasional. Dengan banyaknya kasus yang ada mengenai perdagangan orang secara global, bagaimana peran organisasi regional seperti ASEAN dalam menanggapi dan mendiskusikan mengenai permasalahan kemanusiaan perdagangan orang di Indonesia, dan bagaimana upaya pemerintah Indonesia dan aparat penegak hukum dalam memberantas atau menyelesaikan kasus perdagangan orang di Indonesia. Karena berdasarkan data yang telah diuraikan, bahwa penegak hukum terhadap pelaku perdagangan orang di Indonesia sampai saat ini belum optimal. Halo teman-teman, nama saya Aldi. Sekarang kita akan masuk ke dalam rumusan masalah. Yang pertama, peran organisasi regional dalam menyelesaikan permasalahan perdagangan manusia di Indonesia. Yang kedua, upaya pemerintah dan penegakan hukum dalam menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus perdagangan manusia di Indonesia. Yang ketiga, perlindungan hukum terhadap korban dari perdagangan manusia di Indonesia. Sekarang kita masuk ke dalam metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan jenis penelitian normatif empiris dan sumber data yang didapat dari bahan hukum primer dan sekunder.
Dasaran hukum dalam judul kami di ASEAN sendiri ditegaskan dalam ASEAN Human Rights Declaration bahwa ASEAN menghargai adanya hak asasi manusia. Dan dengan deklarasi ini diharapkan dapat membangun kerangka kerjasama antar negara anggota ASEAN dalam berkontribusi menegakkan hak asasi manusia di kawasan ASEAN. Sedangkan dalam usaha penyelesaian masalah perdagangan manusia itu sendiri, ASEAN bekerja sama dalam membentuk ASEAN Convention Against Trafficking on Persons, especially Women and Children sebagai dasar hukumnya. Di dalamnya menyusun rencana ASEAN dalam memberantas perdagangan manusia di kawasan ASEAN, yaitu dengan memberikan pencegahan, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan penegakan hukum, dan kerjasama eksternal. Sedangkan di Indonesia sendiri, penegakan HAM dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dalam praktiknya dilaksanakan oleh Komnas HAM. Namun lebih spesifik, upaya penyelesaian perdagangan manusia di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana pemberantasan perdagangan orang. Dan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri yang di dalam beberapa pasalnya mengatur tentang upaya pemerintah dalam pencegahan perdagangan manusia. Sebagai contoh, melakukan hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara tertentu sehingga bisa membantu dalam negosiasi supaya korban dapat dipulangkan ke Indonesia dengan selamat untuk ditindaklanjuti proses rehabilitasinya. Pembahasan pertama adalah bagaimana peran anggota ASEAN dalam menyelesaikan permasalahan perdagangan manusia di Indonesia. Walaupun isu perdagangan manusia dalam skala internasional masih dinilai minim, tapi ASEAN mengambil langkah tegas untuk menangani isu ini demi HAM. Usaha ASEAN dalam kasus perdagangan di Indonesia untuk melakukan kerjasama yang baik dengan negara-negara anggota ASEAN dan negara-negara di luar anggota ASEAN untuk menyelesaikan permasalahan perdagangan manusia itu sendiri. ASEAN meminta kepada negara-negara anggotanya agar mengembalikan korban-korban perdagangan manusia ke negara asal mereka. ASEAN juga bisa mengusahakan dengan cara kerjasama, konsolidasi, dan konsultasi dengan 3 kalayak ASEAN, yaitu komunitas politik dan keamanan, komunitas ekonomi, dan komunitas sosial budaya ASEAN. Komunitas ini beranggotakan Indonesia, Kamboja, Myanmar, Filipina, Thailand, Malaysia, Vietnam, Laos, dan Brunei Darussalam. Setiap negara ataupun komunitas dalam ASEAN memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Pertama, APSC bertujuan untuk melakukan hubungan politik multilateral dan bilateral dalam menanggulangi masalah tenaga kerja ilegal dan hak asasi manusia. Upaya dari komunitas politik dan keamanan adalah untuk memberantas perdagangan manusia di Asia Tenggara. Kedua, MEA bertujuan untuk memperlancar dan mempermudah dalam hal permasalahan perdagangan seperti meningkatkan sektor UMKM dan meminimalisir biaya transaksi perdagangan. Maksud dari ASEAN untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan komunitas ekonomi ASEAN, yaitu supaya korban perdagangan manusia bisa dipekerjakan dengan layak. Dalam upaya ini, negara yang bersangkutan dengan perdagangan manusia dengan ASEAN berdiskusi bagaimana mereka mencari jalan tengah atau penyelesaian agar korban-korban dapat bekerja dengan layak dan mendapatkan keadilan. Pembahasan kedua adalah upaya pemerintah dan penegakan hukum Indonesia dalam menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia, yaitu perdagangan manusia di Indonesia. Hal pertama yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan cara mencegah perdagangan manusia. Cara pencegahan bisa dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan skema kredit mikro, yaitu memberikan bantuan pinjaman kepada masyarakat di Indonesia dalam bentuk kecil yang rentan untuk dijadikan perdagangan manusia. Maka dari itu, supaya skema kredit mikro ini tidak disalahgunakan oleh masyarakat tersebut, maka mereka diberikan pelatihan agar sesuai dengan minat dan bakat dari masyarakat, serta mengacu pada pasar dan realitas lokal. Selanjutnya, upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberikan kebijakan politik luar negeri. Pemerintah Indonesia bisa bekerjasama dengan negara korban dengan memberikan perlindungan dan diharapkan agar memulangkan korban ke tanah air. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga adalah perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia di Indonesia. Jadi, perlindungan yang dapat diberikan kepada korban perdagangan manusia adalah yang pertama, restitusi, kedua kompensasi, ketiga rehabilitasi, dan yang terakhir reintegrasi.
Kompensasi mencakup untuk pemulihan properti seperti kerusakan ataupun kerugian yang diderita oleh korban tersebut. Kompensasi diberikan karena korban tidak mampu untuk memberikan yang seharusnya menjadi tanggung jawab sepenuhnya. Kompensasi biasanya untuk bayar ganti rugi kepada korban dan keluarga korban atas derita yang mereka alami. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang memberikan landasan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat untuk mendapatkan kompensasi dan restitusi. Berdasarkan pasal 1, angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, restitusi adalah pembayaran ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku atau terdakwa berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas kerugian material dan atau imaterial yang diderita oleh korban atau ahli warisnya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari makalah kelompok kami. Jadi, negara Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan manusia. Namun, kasus tindak pidana tersebut semakin tinggi setiap tahunnya. Penegakan hukum dalam pemerintah Indonesia masih dinyatakan belum maksimal, dikarenakan pemerintah Indonesia belum tegas terhadap pelaku, sehingga tidak menimbulkan efek jerah. Dalam menyelesaikan masalah perdagangan manusia di Indonesia, pemerintah Indonesia juga bisa bekerja sama dengan negara-negara lain dengan cara melakukan hubungan bilateral dengan melakukan negosiasi demi kepentingan korban perdagangan manusia. ASEAN juga berperan penting untuk kasus perdagangan manusia di Indonesia dengan aparatur negara untuk menyelidiki kasus-kasus dan pelaku perdagangan manusia di Indonesia. Korban perdagangan manusia pastinya telah mengalami kerugian, maka pemerintah Indonesia membantu dengan cara perlindungan berupa kompensasi, rehabilitasi, dan reintegrasi. Terima kasih.